Find me do my two-step. Halo, selamat datang. Kita kembali lagi di Bintang Iklan TV. Nah, kali ini kita sedang testing salah satu produk dan sekarang lagi rame nih, kumpul semua. Di sebelah saya nanti ada yang kenalkan, banyak nanya mengenai agency. Nah, ini kita dibantu oleh yang sudah sering ada Mas Yoga sama Mbak Titis. Nah, ini Mas Naldi. Nah, ini Mas Yoga, Mbak Titis. Kita mau nanya-nanya nih, apa aja mau nanya nih Mas Naldi nih mengenai keagensian. Saya mau nanya dulu. Nah, coba. Ini sebenarnya kuncinya apa nih? Dia itu jobnya tuh paling banyak. Coba Dia. Coba lihat senyumnya. Waduh. Nah, itu dia. Senyum Bebson. Nah, nanti kan bisa diceritakan mengenai Jam terbang dan lain-lain lah. bukan, ya selain itu juga mengenai AMI-nya. Terus AMI-nya itu fungsinya untuk apa? Apa bedanya dengan agensi yang di luar AMI itu? Karena kan banyak yang di Facebook di mana tuh yang tidak ada AMI-nya. Terus kaitannya dengan misalnya dengan hari ini, apakah agensi lain itu juga ikutan diundang juga. Nah, itu coba diceritakan. Mungkin pengalaman sedikit dulu di awal ya. Di agensi berjalan sih udah hampir jalan 13 tahun. 13 tahun. Ya nggak kerasa lah. Udah 13 tahun ya. Untuk tadi perjalanannya ya lumayan panjang. Ya. Nah, untuk yang wadah tadi itu ada AMI terbentuk dari suatu wadah agensi supaya terarah untuk bentuknya itu biar bisa terlihat nyatu, untuk biar ada sesuatu yang menyangkut kerjaan itu kita punya wadah yang cukup kuat bila mana ada komunikasi supaya dengan kedepannya itu aman gitu. Jadi dalam kata-kata kalau untuk dari si luar AMI itu kayaknya sih harus berbeda gitu, karena memang kan ada wadah yang tidak ada wadah itu berbeda. Kalau ada wadah ini kita bisa rembuk bagaimana ambil sikap keputusan, bagaimana ada talent yang memang ada sedikit trouble dari PH sama talent ada mediasi. Nah, itu sih bentuk dari AMI gitu. Nah, kalau luar AMI kan kalau mau masuk itu bisa juga kita melibatkan siapa aja dari luar AMI. Cuman kita harus lihat track recordnya si agensi ini, bagaimana perjalanan dia, kita lihat apa memang dia punya trouble atau tidak, kita pertimbangkan baru kita masukin anggota AMI. Jadi kalau AMI itu seandainya ada broadcastan untuk ngundang talent. Jadi misalnya kayak hari ini gitu ya, yang di luar AMI itu nggak diundang. Ya kalau itu personal dari ini ya, wadahnya caster ya. Caster itu punya wadah dia CDI. CDI itu caster Indonesia kalau nggak salah, itu dia punya personal wadah, dia punya platform sendiri. Kalau kita sih menyikapinya hanya melihat aja gitu, karena kan beda ruang, beda wadah gitu. Jadi sifatnya kalau memang di luar itu ada yang manggil bukan AMI, itu personalnya si caster gitu, CDI gitu kan, casting director Indonesia. Jadi dia harus manggil, kalau tidak ya apa-apa. Ya kalau ada masalah nggak bisa proses gitu ya. Ya kalau itu mungkin personal, bisanya ya antara pribadi, perorangan dari satu agensi ini sama si yang mengundang gitu kan, karena dia memang nggak punya wadah. Contohnya gini, kalau di istilahnya ada kepilih dia punya wadah, dia si PH itu harus, si caster itu harus mau cari siapa nih gitu, dia nggak tahu alamatnya, tinggalnya nggak ada ya kan. Jadi tanggung jawabnya tuh risikonya berat kalau dia memanggil seseorang yang bukan dari wadah kayak organisasi. Kalau organisasi bermasalah kayak AMI itu bisa dipanggil
manggil satu, kita kalau emang dia nggak bisa, kita punya alamatnya lengkap, KTP-nya, ID-nya lah ya kan, kita Terdaftar. ya Apabila ada masalah. bila ada trouble gitu. Nah, jadi nah ini yang lebih detail lagi ya. Karena kan di AMI itu ada yang namanya kita dipotong 25%. Ya, Dan ada juga agensi yang memberikan 20%. Terus ada agensi juga yang memberikan cash dan tidak cash. Coba menurut Mas Naldi ngebedainnya seperti apa? ya itu emang udah pernah terjadi dari beberapa job, berapa model itu sama agensi memang suka ada deal-deal lain gitu. Kita kan sebagai kami juga nggak bisa mengontrol penuh untuk total bisa ngambil keputusan seluruh anggota AMI. Kadang-kadang kita juga ngambil keputusan, tapi ada juga yang di belakang kita yang kucing-kucingan. Nah, kayak gitu sebenarnya kan nggak elok juga, nggak pantas juga, karena kita satu ini kan buat kebaikan kebersamaan. Jadi kalau talent itu mana aja sifatnya 25% juga gitu, mengenai cash juga itu kemarin juga sempat diomongin gitu kan. Nah, tapi akhirnya di upgrade, dirubah itu karena pendirian dari masing-masing personal sekarang. Ya. Nah, apalagi ini kira-kira kita nanyanya lebih detail mengenai talent ya. Ya, Nah, menurut Mas itu talent kan banyak yang casting itu kan buang waktu juga, tenaga, pikiran, dan gimana kita berusaha untuk bisa lolos. Nah, ini saya dengar, saya nggak tahu ya, saya dengar juga apa di dalam ada dalam tanda kutip kong kali kong antara misalnya saya juga mungkin salah, ya. ada agensi, ada PH atau apa sehingga si talent itu bisa lolos. Apa itu ada? Ya, untuk di iklan itu sangat minim, sangat nggak mungkin, karena ini kita ngejual satu produk, bukan soal satu cerita. Kalau cerita mungkin bisa berubah talent-talent atau model-model di saat kapanpun. Cuman kalau iklan ini kita jual produk. Kalau kita jual produk itu yang dijual bukan talent, tapi produknya. Tapi kalau memang posisinya bisa deal sama si orang dalam itu akan dampaknya ke PH. PH itu akan kena penalti. Seandainya tadi gitu tanda kutip ya kan, pernah kejadian juga suatu PH bikin iklan dan ada udah punya anak, dan di situ statusnya produser di PH itu. Jadi dia produser punya anak mau masuk ke dalam iklan. Proyeknya dia. Nah, proyek orang tuanya. Nah, di perjalanan dia ikut casting. Dia kan punya base kuat untuk bicara anaknya masuk. Oh pasti, Ya kan? pasti ya. Tapi bagaimanapun juga klien itu yang menentukan. Kepilih itu anak, ya dengan perjalanan nggak kepilih. Padahal tuh orang tuanya punya tender di situ. Dan gimana akhirnya orang tuanya? Ya memang itu profesional ya. Oh, Jadi ya udah memang hanya sampai sana aja, sampai casting aja. Beda dengan satu project lain ya di luar iklan ya. Itu kalau iklan sih memang dia fair. Kalau selain Tapi di PH itu biasanya ada yang gini, dia udah punya model yang emang untuk diajukan, terus ngapain datengin ke model-model yang lain? Jadi dia udah punya file. Yang emang udah langganan, itu ada itu. maksudnya Kan- ditambahin juga kadang-kadang ada titipan. Enggak titipan, Hah? jadi dia punya model yang emang udah langganan, terus yang lain-lain tetap didatangkan, jadi kayak sia-sia model yang lain itu. Nah, untuk Yang dapat ya. untuk pemanis jadi supaya rame bahwa ini ada castingan ya, kayak hari ini misalnya kan rame banget padahal sudah ada pemenangnya misalnya. Atau juga nih Mas, ada nih, ini juga memang berkaitan sama Mbak Titis ya, ada juga nominasi
nominasinya sudah masuk misalnya 3. Biasanya nominasi itu dari 3 itu dialah yang terpilih, betul kan? Nah, ternyata dari yang 3 itu yang nominasi, yang diambil dari klien. Nah, yang kayak gitu menanggapinya gimana ya? Dan apakah AMI juga bisa menjembatani atau menengahkan. menengahkan? Ya, kalau untuk tender iklan itu kan semua berawal dari si klien. Bagaimanapun juga kita sebagai pelengkap, kita sebagai hanya mediasi, model, agensi, PH pun juga dibayar sama klien. Adapun talent itu udah nominasi, dari cast juga workshop, tiba-tiba endingnya dia pakai anak klien, itu sebenarnya ada kompensasi, setidaknya begitu, karena dia sudah melibatkan waktu orang untuk hadir di tender tersebut. Nah, makanya kalau dibilang kekuasaan klien itu lebih penuh, kita nggak punya kuasa. Agensi, model, PH, advertising itu semuanya klien. Kita nggak bisa untuk mengklaim untuk bisa harus diambil nih Mbak Titi sebagai talent, nggak bisa. Nah, itu kecuali memang di suatu PH di luar iklan itu masih bisa, itu titip nama, titip ponakan mungkin bisa, karena jual cerita itu bukan talentnya tapi ceritanya nih jual, kayak sinetron bapaknya Arab anaknya Cina, nggak masuk, nggak ya maksudnya bukan nggak masalah, yang penting ceritanya. Ya, banyak terjadi gitu, bapaknya oriental, anaknya Arab, gitu, banyak terjadi gitu. Kalau di iklan harus Kalau di iklan maksudnya sesuai dengan kebutuhannya Panasia harusnya sesuai dengan harapan dari klien, ya kita kirimin sebagai agensi ya sesuai permintaan Panasia. Kayak Mbak Titis ya kan, minta ibu-ibu ya kan, Ung Jowo siap tampil. Ada begini loh, agent yang suka maksa ya, nggak karakterku ya kan, kelas A, dipaksa, udah bagus, padahal aku nggak kelas A. Ya. Itu gimana ya, Nah, supaya masuk, ya apa caranya supaya masuk? Jadi maksudnya gini, ada agensi yang bisa penting cemplungin aja semua, yang siapa penting tahu datang. dapat. Padahal kita kan juga maksudnya Udah tahu ngeluangkan karakternya waktu, ya. tenaga juga. Mungkin ada orang yang datang dari jauh ya, dia kan senang kalau misalnya agensi misalnya udah telepon atau di WA, pasti dia ya senang ya, dia datang ya. Berharap lah ya. Dia berharap lah pasti semuanya berhasil. Nah itu padahal nggak karakternya. Iya, makanya ini kan yang disebut tadi itu agensinya dengan global atau personal gitu, karena kan kalau menyangkut di sini kan iklan gitu kan. Jadi kalau perjalanan record agensi itu masih dini, mungkin ya emang begitu, dia proyeknya di sini jual setelan itu harus datang. Tapi dari pekerjaan agensi ini makin panjang, dia punya jam terbang, dia akan meliter channel ini handphone. Ini banyak karakter. Jadi ada kakek, ada nenek, ada PSA, ada anak kecil, ada bayi. Apa yang diminta kebutuhannya anak bayi ini. Jadi nggak kaget, jadi nggak ikut. Tapi kan anak bayi juga ada yang bagus, ada yang biasa, kan harus dipilihin kan? Oh iya, makanya Nggak sembarangan. dari itu kita coba untuk minta foto. Fotonya kita lihat bagaimana anaknya, botak, rambutnya tebal. Kebutuhannya ternyata harus punya rambut. Jadi yang botak itu kita lewatin dulu untuk sementara. Bisa datang. Ya, nah makanya kalau tadi Bu Titis bilang ada agensi kirim aja, kadang tuh umurnya nggak masuk. Nah itu berarti dia kan membaca si talent ini belum begitu matang. Kebalik agensinya, cuma harus koreksi juga sebagai talent.
ini masuk ke kita untuk proyek ini, paling cari kelas A ya kan, yang minta bule datang Jawa. Iya, kita masuk. Jadi nabrak gitu, makanya kan waktunya itu kebuang. Harus ngerti. Nah itu tadi kita punya filter. Ya memang di video kita juga sudah kita bahas mengenai karakter, daripada ada 4 karakter di situ sudah ada di sebelumnya video kita. Nah ini ada lagi pertanyaan yang lebih paling sensitif nih, ini mengenai fee. Ya. Nah fee itu sekarang pada zaman saya dulu itu fee itu sesuai ya. Nah sekarang ini fee-nya itu orang bilang tuh Makin kecil. kelinci. Ya. Nah, dulu kan Makin gajah, menipis, makin gajah. menipis. Tapi dengan kita udah bahas juga di video itu memang akhirnya pilihan di mana kita mau ambil atau tidak. Ya, tapi menurut Mas Renaldi itu fee itu bagaimana dibandingkan yang dulu kan Mas 13 tahun. Apakah tidak ada gerakan daripada AMI untuk memprotes PH atau klien atau apa, kan AMI dibentuk itu untuk melindungi juga para talent kan, paling tidak ya selain agensinya sendiri tapi talentnya juga diayomi lah gitu. Nah karena kan kerjasamanya itu. Nah ini gimana mengenai fee? Kalau versi tadi kita lihat memang banyak perbedaannya jauh. Kayak contohnya ini kepada sebuah produk di zaman dulu itu hampir ratusan, ratusan juta untuk talent. Puluhan dan ratusan. Ya, Bisa ratusan. ya bisa ratusan. Karena saya pernah bawa talent dari Meksiko, namanya Marcio. Ratusan juta. Nah di saat itu memang PH jarang, agensi pun jarang, model pun juga jarang. Jadi memang persaingannya itu tipis. Peluang talent itu dapat besar. Dan dari fee itu potongnya itu tipis. Karena namanya bisnis ya PH pasti dia menentukan sesuatu untuk dia punya manajemen, produk, mesin kerjanya dia. Gitu. Jadi perbedaan dari sekarang ini terlalu rame. PH-nya itu terlalu banyak dibandingnya sekarang dan dibantu dengan media sosial. Jadi dapat talent itu mudah. Kayak contohnya talent ini ditawarkan produk satu dengan budget sekian, nggak mau talent ini karena dia merasa udah lama di iklan kok nggak naik budgetnya, dia bertahan. Ternyata PH mencoba untuk cari option dengan budget turun, diambillah tuh talent yang lain, karena talent lain itu menerima ya mau segitunya karena dia nggak punya idealis gitu, karena dia melihatnya tampil dulu deh. Yang Kalau yang tampil. profesional ini kan dia punya step perjalanannya, itu nggak pernah naik gitu. Nah jadi kalau untuk tadi lingkungannya itu kembali dari era. Nah untuk menyikapi AMI bagaimana, kita udah mencoba dulu pernah sebagai perjalanan itu memang agak sulit gitu. Kebutuhannya PH ini sekarang juga dia kuat gitu. Kita kan bukan lembaga, kita nggak punya hukum itu lemahnya. Jadi untuk memboikot itu agak sulit, cuman kita harus punya pendirian daripada anggota masing-masing. Kalau memang punya kekuatan kita bisa gitu. Pernah terjadi juga berapa caster untuk jalan melenceng gitu, kita boikot, udah kita jangan kirim gitu. Dia bekerja sendiri. Nah, lambat laun akhirnya goyang karena memang kita sifatnya itu tidak resmi, hanya wadah gitu. Wadah yang istilahnya tuh anggotanya tuh ya belum masuk ke ranah hukum lah ya gitu. Jadi memang kurang kuat. Jadi disadarkan dari perorangnya sendiri bagaimana menyikapi untuk kalau ini tidak baik bagaimana. Kalau emang kita merasakan nyaman, kita sendiri yang mundur. Karena agensi juga kan punya pemikiran berbeda. Ada juga ini nggak boleh karena dia pernah menjalankan suatu proyek tapi digagalin, kecewa gitu. Tapi dia tetap bekerja sama PH itu.
Nah, baik lagi ke personal masing-masing. Jadi kalau kita untuk boykot, untuk stop itu udah, cuma tinggal perjalanan akhirnya mencair masing-masing. Iya. Punya ideologi masing-masing, punya kebutuhan masing-masing. Kalau gitu apa namanya? Yoga pertama. Kita sudah panjang lebar nih lumayan. Panjang kali lebar luas itu. Jadi terima kasih Mas Naldi. Ya, sama-sama Om. Mas Naldi, Sis, Loro, Mas Yoga, Victory. Mbak Titis juga. Jadi kita sudah mendapat paling tidak gambaran sedikit mengenai pertanyaan. Nah ya udah kalau gitu kita akhiri dulu ya obrolan kita, dan jangan lupa kita subscribe, like, komen, Gratis. dan share. Ya, Apa tadi? subscribe itu gratis. Nah, Iya. kecuali kotanya nggak ada. Carilah wifi. Kuotanya nggak ada, pastinya bayar. Bayar. Nggak bayar, lo harus beli lagi. Beli. Oke, kalau gitu terima kasih ya. Salam dari Cinta Santik.